Oke, teman-teman, di sini kita sudah ada mesin Asus Asus X 450 EP revisi 2.0. Kasus no display ini servisan dari rekanan toko. Katanya sudah dicoba flash BIOS berkali-kali, sudah sempat juga tes ganti IC BIOS sama rehot IC KBC, tetap no display ya. Tegangan V-core tidak keluar katanya. Kalau dilihat dari modelnya, ini box V-core ini ada dua buah lilitannya, ini sama ini. Biasanya ini salah satunya V-core, kemudian salah satunya itu NB core. Kita akan cek dulu, kita akan lihat berapa ampernya yang keluar ya. Oke, nyala. Ampere hanya 0,12. Oh, mati. Restart, mati nih. Mati. Kita ulang. Nyala, ampere 0,123, 0,123, itu mati lagi. Sekali lagi. Nyala. Ampere sama kayak tadi, 0,122, mati lagi. Ini kalau saya kategorikan masih gagal switch ya, belum bisa dikategorikan no display, karena tidak lama setelah kita switch on, setelah kita tekan on off, mati. Jadi kalau di saya, bahasa yang sering saya gunakan itu untuk kasus seperti ini, artinya saya istilahkan dengan gagal switch. Jadi sekarang kita akan coba langsung cek semua PL ya, semua lilitan, termasuk lilitan yang ini sudah pasti ya, karena laptopnya bisa hidup, sudah pasti. Ini 3 dan 5 nya hadir. Ini V-core, salah satunya V-core, kemudian salah satunya NB core. Ini PL yang ke block charging sepertinya. Oke, kita ukur dulu di setiap PL apakah nilai tegangannya sudah sesuai dengan yang seharusnya. Karena biasanya nilai tegangan yang drop itu juga bisa mempengaruhi, salah satunya juga bisa menyebabkan gagal switch seperti ini. Sudah mati, belum sempat diukur sudah mati. Ini kita buatkan jumperan on off dulu ya, supaya gampang nyalakan, tidak perlu dibolak-balik. Oke, kita pakai kabel email saja yang tipis. Ini kan cuma buat jumper on off, supaya nanti pada saat kita melakukan pengecekan, pengukuran, tidak susah dibolak-balik.
ini maksudnya, kan nanti tinggal di shortkan ke ground begitu ya, biar nggak usah bolak-balik. Oke, ini biar cepat ya, karena dia matinya lumayan cepat, jadi probe-nya kita tempelkan memang. Switch on. Oke, ini 1,4849 1,5 ya, berarti ini yang tegangan yang kram juga. Tegangannya normal 1,5. Oke, hadir 1 volt. Oke, sesuai. Nggak keluar ini. Oke lah, ini kita coba kerja cepat saja, karena kita anggaplah file BIOS-nya ini sudah bagus ya, karena sudah dicoba flash berkali-kali, sempat juga ganti IC BIOS. Kita langsung fokus ke blok V-core-nya ini. Kita buka dulu skemanya, board view. Oke, ini dia. Ya, 1 NB core, 1 CPU core, V-core sama aja. Dan IC V-core nya seperti yang ini ya, ini IC V-core ini ya. Pertama kita akan pastikan dulu bahwa IC V-core nya ini apakah syarat kerjanya sudah terpenuhi atau tidak. Nah, karena kalau syarat kerjanya tidak terpenuhi, maka sudah sangat wajar kalau V-core dan NB core tidak keluar ya. Nah, supaya lebih detail kita akan buka datasheet dari IC nya ini ya. Nah, ini ya, power ready atau disingkat POR detection. Kita lihat, during start of the RT8199B will detect the voltage at the voltage pin input VCC, PVCC, and EN. When VCC lebih besar dari 4,2 volt dan PVCC lebih besar dari 3,85 volt, the IC will recognize the power state of system to be ready. Nah, di sini maksudnya ketika tegangan di pin VCC lebih besar dari 4,2 volt dan tegangan di pin PVCC lebih besar dari 3,85 volt, maka POR-nya ini ya, power ready, akan bernilai high. And wait for enable command at EN pin, dan menunggu perintah dari pin enable, pin ini enable EN. After POR high and VN lebih besar dari 2 volt ya, setelah power ready bernilai high dan tegangan enable lebih besar dari 2 volt, the IC will enter startup sequence. Maka IC nya akan masuk ke startup sequence. Nah, kita akan ukur dulu, kita pastikan ketiga tegangan itu hadir dan nilainya sudah sesuai. Oke, kita switch. Oke, ada 5 volt sesuai ya, VCC nya, pin VCC, terus pin PVCC. Oke, ada 5 volt sesuai, 5 volt juga. Terus enable pin 29. Oke, kita switch. Oke, ada enable 3,3 volt. Artinya sudah sesuai, karena tadi kan yang diminta di datasheet lebih dari 2 volt. Ini sudah sesuai, nilainya 3,3 volt. Jadi VCC sudah hadir, PVCC sudah hadir, enable juga sudah hadir, dan nilainya sesuai dengan datasheet.
Coba kita perhatikan kembali datasheetnya. Di sini ada tone set sama tone set ini terhubung ke tegangan fin yang ini melalui sebuah resistor. Begitu juga yang ini. Tone set, coba kita lihat tone set ini apa maksudnya ini. Tone set A pin 32 VDD NB controller on time setting. Connect this pin to the converter input voltage pin, yaitu pin the resistor R tone NB to set the on time of unit VND bla 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 bla. Coba tidak dijelaskan ya nilai tegangannya berapa. Tone set A pin 32 ini berarti ini ya, ini pin 32 terhubung ke nih PR8031. Kita ukur apakah di sana ada tegangan. Di pin tone set A ada tegangan 2,6. Saya tidak tahu apakah nilainya memang segitu atau tidak, karena di datasheet tidak disebutkan nilai tegangan yang seharusnya ada. Satu lagi tone setnya, tadi kan tone set A ya, sekarang tone set tok mana itu. Oke, kita ukur pin 2 iya ya, terhubung ke PR8000. Ini ya, sini ada tegangan tapi cuma 0,9. Sementara yang tadi yang tone set A nya itu 2,6. Padahal ya model hubungannya ini di skema ini ya, pola hubungannya itu sama. Jadi dari pin, tegangan pin masuk ke sebuah, di sini ada 2 buah resistor di sini, terus masuk ke pin 2 tone set. Begitu pula yang tone set A, pin ada resistor 2 buah, terus masuk ke isi lagi. Tapi tegangannya kok beda ya. Terhubung ke fin ini L nya, R masuk ke sini, ini jadi ini tone set masuk terhubung ke resistor PR8000 di pin 1, terus di pin 2 nya ini terhubung salah satunya ke PC8030, terus ke PSL 8011 di pin 1. Pada pin 2 nya terhubung ke pin 2 nya ini yang terhubung ke tegangan pin ya, sesuai di datasheet tadi ya. Kita ukur dulu. Seperti ini ada 18. Ini tegangan pin ya, tegangan pin. Tapi kok di sini cuma 0,8.
Kayak jalurnya putus ini. Harusnya dia terhubung ke pin ya. Nih, ke muslet yang ini. Tapi di sini tidak terhubung. Harusnya kan kalau di borosnya ini dia terhubung. Di datasheet pun juga begitu. Mungkin putus ya. Kita tes ya, kita tes jumper. Semoga tidak terjadi aneh-aneh karena yang kita jumper ini tegangannya lebih besar, tegangan pin. Oke, aman, tidak terjadi short. Nah, itu baru sama dengan tegangan tone set A tadi. Nilainya 2,6 toh. Oke, kita tes switch. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, hampir 0,2. Naik 0,3, 0,4. Turun lagi, naik. Kita tes pakai kipas ya. Udah usah, bentar aja. Kita ukur dulu fikurnya sudah hadir belum. Oke, switch ampere 0, oh, Vicor sudah hadir 0,9. Nah, NV-core juga sudah hadir 0,9, ampere 0,3. Apakah dia tampil? Kita tes tampil langsung dahulu. Kita switch. Oke, 0,3, 0,4. Tanda. Ah, itu dia. Ayolah. Oke, mantap, tampil ya. Di arus 0,3an ampere dia tampil. Oke, sip. Bungkus.